Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santa Margareta Maria Alacoque. Santa Margareta Maria Alacoque lahir 22 Juli 1647 di Le Havre, Burgundy, Perancis. Ayahnya bernama Claude Alacoque dan ibunya Bertie Lamin. Ketika masih kanak-kanak, Margareta seorang yang periang. Setelah menerima komuni pertama pada usia 9 tahun, Margareta sering melakukan mati raga secara diam-diam. Ketika usianya 11 tahun, ia sakit, lumpuh dan harus tinggal di tempat tidur selama 4 tahun. Suatu hari ia berjanji kepada Bunda Maria menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dan seketika itu juga penyakitnya lenyap. Margareta sehat kembali. Hampir setiap hari Margareta bersembunyi di taman sambil menangis dan berdoa. Margareta percaya benar akan kasihan Allah dan mendapatkan penghiburan besar dalam sakramen Ekaristi. Ketika ia berusia 17 tahun, ibu dan kaum keluarganya mengendaki Margareta agar segera menikah. Mereka khawatir karena Margareta mulai membawa anak-anak pengemis ke rumah dan mengajar agama kepada mereka. Suatu malam ia mendapat penampakan Yesus yang penuh luka karena baru saja didera, menegur Margareta akan ketidaksetiaannya setelah Tuhan Yesus membuktikan kasihnya kepada Margareta. 25 Mei 1667, Margareta Maria masuk biara visitasi di Parelimonial dan mengucapkan kau kekal pada bulan November 1672. Tahun 1675, ia mendapat penampakan Yesus, di mana Yesus menunjukkan hatinya yang berdarah. Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus menampakkan diri kepadanya. Sebagian marah kepadanya atas usahanya menyebarkan suatu devosi baru. Hal demikian membuat Margareta sangat menderita. Namun demikian ia tetap setia melaksanakan kehendak Allah. Dalam suatu penampakan, Yesus memberitahukan bahwa ia akan mengutus seorang imam yang saleh, membantu dan membimbingnya. Imam saleh itu adalah Santo Claude de la Colombiero SJ. Diilhami oleh Yesus sendiri, Margareta menetapkan jam suci, yaitu jam 11 malam sampai tengah malam menjelang fajar Jumat pertama setiap bulan. Saat jam suci, Margareta berdoa dengan meniarap atau prostatio, mengungkapkan kerendahan hati dan kerendahan diri dan kekecilannya di hadapan Allah, menyampaikan penghormatan dan kerendahan hati paling intensif dengan mukanya mencium tanah. Tuhan menetapkan hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus sebagai hari raya hati Yesus Maha Kudus dan meminta Margareta menghormatinya yang Maha Kudus
dengan menerima komuni kudus setiap Jumat pertama dalam bulan selama 9 bulan berturut-turut. Devosi ini dilakukan sebagai sila atas dosa-dosa terhadap sakramen Maha Kudus. Cinta kepada Yesus yang Maha Kudus adalah api yang membakar jiwa Santa Margareta Maria, dan devosi kepada Yesus Maha Kudus adalah masalah yang selalu diulang-ulangnya semua tulisannya. Yesus memberkati usaha keras dan pengorbanan Margareta. Sekarang devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus yang indah ini telah dipraktikkan di seluruh dunia. Santa Margareta Maria Alacoque meninggal 17 Oktober 1690. Jenazahnya tetap utuh hingga kini. Bulan Maret 1824, ia diangkat sebagai venerabilis oleh Paus Leo ke-12. 18 September 1864, ia dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-9. Tahun 1920, dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-15. Pestanya dirayakan setiap 16 Oktober. Lahir 22 Juli 1647, kota asal Lactecourt, Burgundy, Perancis. Wafat 17 Oktober 1690 oleh Papa Lamia. Venerasi Maret 1824 oleh Paus Leo ke-12. Beatifikasi 18 September 1864 oleh Paus Pius ke-9. Kanonisasi 13 Mei 1920 oleh Paus Benediktus ke-15. Salam peradaban kasih. Terpujilah Tuhan. Amin.